Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kriteria barisan Cauchy. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwi Junia Astuti dengan NIM 4101418014, Dita Nurdianti dengan NIM 4101418025, Iftina Alifa dengan NIM 4101418032, dan Naili Ulfatunisa dengan NIM 4101418048. Mari langsung saja masuk ke materi. Definisi 3.5.1. Barisan X sama dengan Xn dari bilangan real dikatakan sebagai barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli H epsilon, sehingga untuk semua bilangan asli n, m lebih dari sama dengan H epsilon dengan ketentuan xn, xm memenuhi nilai mutlak xn dikurang xm kurang dari epsilon. Pentingnya konsep barisan Cauchy terletak pada teorema utama bagian ini, yang menyatakan bahwa urutan bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika itu adalah barisan Cauchy. Ini akan memberikan kita metode untuk membuktikan urutan konvergen tanpa mengetahui batas urutan. Namun, kami pertama-tama akan menyoroti definisi barisan Cauchy dalam contoh berikut. Slide selanjutnya. 3.5.2 Contoh A. Barisan 1 per n adalah barisan Cauchy. Jika epsilon lebih dari 0 diberikan, kita pilih bilangan asli H sama dengan H epsilon. Sedemikian rupa sehingga H lebih dari 2 per epsilon. Kemudian m, n lebih dari sama dengan H. Kita memiliki 1 per n kurang dari sama dengan 1 per H kurang dari epsilon per 2 dan juga 1 per m kurang dari epsilon per 2. Oleh karena itu, jika m, n lebih dari sama dengan H, maka nilai mutlak 1 per n dikurang 1 per m kurang dari sama dengan 1 per n ditambah 1 per m kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena berlaku untuk sembarang epsilon lebih dari 0, kami menyimpulkan bahwa 1 per n adalah barisan Cauchy. B. Barisan 1 ditambah min 1 pangkat n bukan barisan Cauchy. Negasi dari definisi barisan Cauchy adalah terdapat epsilon 0 lebih dari 0, sehingga untuk setiap H ada setidaknya 1 n lebih dari H dan setidaknya 1 m lebih dari H. Sedemikian sehingga nilai mutlak xn dikurang xm lebih dari sama dengan epsilon 0. Untuk xn sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat n, kita amati bahwa jika n adalah genap, maka xn sama dengan 2 dan xn plus 1 sama dengan 0. Jika kita mengambil epsilon sama dengan 2, maka untuk setiap H, kita dapat memilih bilangan genap n lebih dari H dan biarkan m sama dengan n plus 1 untuk mendapatkan nilai mutlak xn dikurang xn plus 1 sama dengan 2 sama dengan epsilon 0. Kami menyimpulkan bahwa xn bukan barisan Cauchy. 3.5.3 Lema. Jika x sama dengan xn adalah barisan konvergen dari bilangan real, maka x adalah barisan Cauchy. Bukti, jika x sama dengan limit x, maka diberikan epsilon lebih dari 0, ada bilangan asli k epsilon per 2, sehingga jika n lebih dari sama dengan k epsilon per 2, maka nilai mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon per 2. Jadi, jika H epsilon sama dengan K epsilon per 2 dan jika m, n lebih dari sama dengan H epsilon, maka kita memiliki nilai mutlak xn dikurang xm sama dengan nilai mutlak xn dikurang x ditambah x dikurang xm
kurang dari sama dengan nilai mutlak xn dikurang x ditambah x dikurang xm kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena berlaku untuk sembarang epsilon lebih dari 0, maka xn adalah barisan Cauchy. Selanjutnya 3.5.45. Barisan Cauchy dari bilangan real adalah terbatas, atau jika x sama dengan xn barisan Cauchy, maka x terbatas. Berikut adalah buktinya. Diketahui x sama dengan xn barisan Cauchy, diberikan epsilon sama dengan 1, jika h sama dengan h1 dan n lebih dari sama dengan h, maka mutlak xn dikurangi xh kurang dari 1. Selanjutnya, menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh mutlak xn kurang dari sama dengan mutlak xh ditambah 1 untuk semua n elemen bilangan asli. Namakan M sama dengan supremum himpunan mutlak x1, mutlak x2 sampai dengan mutlak xh dikurangi 1, mutlak xh ditambah 1. Maka diperoleh mutlak xn kurang dari sama dengan M untuk semua n elemen bilangan asli. Jadi terbukti bahwa x terbatas. Oke, selanjutnya kita menuju pada pembahasan kriteria konvergensi Cauchy. Nah, kriteria konvergensi Cauchy ini merupakan sebuah teorema yang diakibatkan dari dua lemma yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu lemma 3.5.3 dan lemma 3.5.4. Nah, kriteria konvergensi Cauchy ini menyatakan bahwa sebuah barisan dari bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Teorema ini mengandung arti bahwa sebuah barisan dari bilangan real ini adalah konvergen jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy, dan sebuah barisan merupakan barisan Cauchy jika barisan tersebut konvergen ke suatu bilangan real. Nah, begitu arti dari teorema kriteria konvergensi Cauchy. Nah, untuk pembuktiannya, karena ini terdapat kata jika dan hanya jika, maka harus dibuktikan dua arah. Nah, pada lemma 3.5.3, kita sudah membuktikan bahwa barisan konvergen merupakan barisan Cauchy. Sehingga untuk melengkapi pembuktian teorema tersebut, kita harus menunjukkan bahwa jika suatu barisan merupakan barisan Cauchy, maka barisan tersebut kita harus menunjukkan bahwa barisan tersebut konvergen ke suatu bilangan real. Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu sebuah barisan dari bilangan real x sama dengan xn merupakan barisan Cauchy. Nah, kita akan menunjukkan bahwa x konvergen ke suatu bilangan real. X yang saya maksud tadi merupakan x barisan ya, x kapital. Nah, untuk membuktikannya, maka kita pertama perhatikan bahwa pada lemma 3.5.4 yang menyatakan bahwa barisan Cauchy dari bilangan real adalah terbatas. Nah, karena x merupakan barisan Cauchy, maka x terbatas. Selanjutnya, kita ingat kembali, menurut teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.8 yang menyatakan bahwa setiap barisan terbatas mempunyai subbarisan konvergen. Nah, karena x tadi merupakan barisan yang terbatas, maka subbarisan dari x itu konvergen. Nah, didapat sebuah subbarisan x aksen sama dengan x NK dari x yang konvergen ke x bintang suatu bilangan real. Jadi di sini untuk x kecil ini merupakan anggota dari barisan atau anggota dari bilangan real. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kita tidak bingung dengan penyebutan x, yang satunya x besar dan satunya x kecil. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa terdapat subbarisan yang konvergen, maka kita harus membuktikan, kita harus melengkapi bukti dengan menunjukkan bahwa x konvergen ke x bintang. Untuk membuktikannya, kita menggunakan definisi dari barisan Cauchy. Karena x sama dengan xn barisan Cauchy, maka untuk sembarang epsilon lebih dari 0 terdapat h epsilon per 2 elemen.
bilangan asli, sehingga jika M, N kurang dari sama dengan H epsilon per 2, maka berlaku Xn min Xm dimutlakan kurang dari epsilon per 2. Kita simpan terlebih dahulu persamaan ini ya. Kita beri nama persamaan 1. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa suatu barisan konvergen ke X bintang suatu bilangan real, maka kita menggunakan definisi 3.1.3 yang merupakan definisi dari suatu bilangan dikatakan konvergen atau suatu X anggota bilangan real dikatakan limit dari barisan tersebut. Nah, karena subbarisan X aksen sama dengan XNK konvergen ke X bintang, maka dengan definisi 3.1.3 tadi, terdapat bilangan asli K lebih dari sama dengan H epsilon per 2 yang merupakan unsur dari himpunan N1, N2, N3, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh XK dikurangi X bintang kurang dari epsilon per 2. Nah, karena K lebih dari sama dengan H epsilon per 2 dan dari persamaan 1 dengan M sama dengan K, kita akan memperoleh Xn min Xk kurang dari epsilon per 2 untuk N lebih dari sama dengan H epsilon per 2. Nah, ini diperoleh dengan mensubstitusikan M sama dengan K ke dalam persamaan 1. Tadi kan jika N lebih dari sama dengan H epsilon per 2, maka kita mempunyai persamaan Xn dikurangi X bintang sama dengan Xn min Xk ditambah Xk min X bintang. Teman-teman paham ya untuk mengapa kita memperoleh suatu persamaan tersebut. Nah, dengan ketaksamaan segitiga, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, maka diperoleh Xn min X bintang kurang dari sama dengan mutlak dari Xn dikurangi Xk ditambah mutlak dari Xk dikurangi X bintang. Nah, karena mutlak dari Xn dikurangi Xk itu epsilon per 2 dan mutlak dari Xk dikurangi X bintang adalah epsilon per 2, maka mutlak dari Xn dikurangi X bintang kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi, diperoleh bahwa mutlak dari Xn dikurangi X bintang kurang dari epsilon. Nah, sesuai dengan definisi 3.1.3, maka berlaku untuk sebarang epsilon lebih dari 0 dapat disimpulkan bahwa limit Xn sama dengan X bintang. Nah, mengapa demikian? Kita harus ingat kembali definisi 3.1.3 yang memang mirip dengan definisi barisan Cauchy. Nah, karena terdapat limitnya, terbukti bahwa barisan tersebut konvergen ke X suatu bilangan real, maka barisan tersebut merupakan barisan konvergen. Terbukti bahwa sebuah barisan dari bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Berikutnya, kita akan melihat beberapa contoh aplikasi dari kriteria Cauchy. Nah, penggunaan dari barisan Cauchy ini biasanya digunakan untuk membuktikan suatu barisan itu konvergen atau tidak, atau divergen, seperti itu. Nah, contoh yang pertama, misalkan barisan X sama dengan Xn didefinisikan dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Xn sama dengan setengah dikalikan Xn min 2 ditambah Xn min 1 untuk N lebih dari 2. Untuk menunjukkan bahwa barisan tersebut merupakan barisan terbatas, maka dapat ditunjukkan dengan induksi bahwa Xn lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2 untuk semua N elemen bilangan asli. Kemudian, pada beberapa perhitungan menunjukkan bahwa barisan X tidak monoton, tetapi karena suku-sukunya diperoleh dari rata-rata, maka mudah dilihat bahwa
xn, mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 untuk n elemen bilangan asli. Nah, persamaan tersebut diperoleh dengan melihat dari rata-rata suku-sukunya. Nih, kita akan mengecek barisan Cauchy itu dengan selisih ya, karena ciri dari barisan Cauchy itu tiap urutannya bertambah, misalnya x1, x2, x3, nah tiap urutannya itu bertambah maka selisihnya semakin kecil. Itu salah satu ciri dari barisan Cauchy. Maka kita melihat terlebih dahulu yang sudah diketahui bahwa x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, x3 dengan disubstitusikan dalam persamaan xn sama xn tersebut diperoleh x3 itu 3 per 2 dan x4 7 per 3 dan selanjutnya. Nah, kita perhatikan bahwa selisih dari x1 dan x2 itu kan 1 dan mutlak dari selisih x2 dikurangi x3 setengah. Mutlak dari x3 dikurangi x4 sama dengan 1/4 atau 1 per 2 pangkat 2. Dan selisih dari x4 dikurangi x5 itu merupakan 1 per 8 atau 1 per 2 pangkat 3. Nah, dari suku-suku tersebut kita lihat bahwa dapat dibentuk suatu persamaan umum yaitu xn dikurangi xn plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1. Nah, ini bisa dibuktikan dengan induksi. Nah, dari situ diperoleh mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 untuk n elemen bilangan asli. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa x adalah barisan Cauchy. Analisis pendahuluan, kita lihat jika m lebih dari n, kita akan menggunakan persamaan xn dikurangi xm, mutlak dari xn dikurangi xm sama dengan mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 ditambah xn plus 1 dikurangi xn plus 2 ditambah dan seterusnya ditambah sampai pada xm min 1 dikurangi xm. Nah, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh seperti pada layar. xn dikurangi xm kurang dari sama dengan mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 ditambah mutlak dari xn plus 1 dikurangi xn plus 2 ditambah dan seterusnya ditambah mutlak dari xm min 1 dikurangi xm. Kemudian kita mensubstitusi bahwa selisih atau xn dikurangi xn plus 1 itu kan sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1. Kemudian selisih dari xn plus 1 dan xn plus 2 1 per 2 pangkat n ditambah dan seterusnya dan ditambah 1 per 2 pangkat m min 2. Itu diperoleh dengan mensubstitusikan ya teman-teman. Kemudian diperoleh, kita faktorkan 1 per 2 pangkat n min 1 sehingga didapat sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 dikalikan 1 plus setengah plus dan seterusnya plus 1 per 2 pangkat m dikurangi n dikurangi 1. Itu kurang dari 1 per 2 pangkat n min 2. Ya, karena terdapat 1 plus setengah plus bla 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 plus 1 per 2 pangkat m dikurangi n dikurangi 1, ya tentu itu kurang dari 1 per 2 pangkat n min 2. Seperti itu. Jadi diperoleh xn kurang dari xm dimutlakan itu kurang dari 1 per 2 pangkat n min 2. Nah, selanjutnya untuk membuktikan barisan Cauchy maka diberikan epsilon lebih dari 0 dengan memilih n yang begitu besar sehingga 1 per 2 pangkat n kurang dari epsilon per 4. 1 per 2 pangkat n kurang dari epsilon per 4 ini didapat dari 1 per 2 pangkat n min 2 disederhanakan menjadi 4 per 2 pangkat n. Nah, 4
per 2 pangkat N itu kurang dari epsilon. Maka dengan kata lain, 1 per 2 pangkat N kurang dari epsilon per 4. Seperti itu. Dan jika M lebih dari sama dengan N, maka diperoleh mutlak dari Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon. Karenanya, berarti X adalah sebuah barisan Cauchy dalam R. Dengan menggunakan kriteria Cauchy 3.5.5, dapat disimpulkan bahwa barisan X konvergen ke suatu bilangan X. Nah, jadi sudah diketahui bahwa, sudah kita buktikan bahwa barisan X ini merupakan barisan Cauchy ya. Selanjutnya, tugas berikutnya yaitu kita harus mencari limit dari X. Nah, kita memanfaatkan karena X merupakan konvergen, dan menurut teorema, jika suatu barisan konvergen, maka semua subbarisan juga konvergen. Maka, kita menggunakan dari definisi Xn sama dengan setengah, dikalikan Xn-1 ditambah Xn-2, untuk menghitung limit Xn sama dengan limit 1 per 2 dikalikan Xn-1 ditambah Xn-2, maka karena konvergen ke X, maka semua subbarisannya konvergen ke X. Nah, hanya hasilnya akan diperoleh X sama dengan setengah X plus X. Nah, memang benar, tetapi tidak informatif. Karena itu, kita harus mencoba cara lain. Nah, mengapa tidak informatif? Karena X sama dengan setengah X ditambah X ini tidak membantu apa-apa untuk mencari limit. Nah, jadi kita harus memilih subbaris tertentu untuk mencari limit. Nah, untuk keperluan tersebut, kita ambil suku ganjil. Kembali lagi, karena X konvergen ke X, maka demikian juga halnya subbarisan X aksen dengan indeks ganjil. Nah, dengan menggunakan induksi, dapat menunjukkan bahwa kita lihat di 1.2.4f, dan barisan tadi jika diambil suku ganjilnya akan diperoleh X2N plus 1 sama dengan 1 plus setengah plus 1 per 2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat 2N min 1. Nah, barisan ini didapat dari mana? Perhatikan bahwa suku-suku yang diberikan dari awal, X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3 per 2, X5 sama dengan 13 per 8. Nah, X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2 ini diperoleh rekursif. Maka perhatikan bahwa pada X3 sama dengan 3 per 2, itu bisa kita dengan kata lain 1 plus 1 per 2, dan X5 dengan kata lain 1 plus 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3. Nah, kita menduga bahwa X2N plus 1 sama dengan 1 plus 1 per 2 plus 1 per 2 pangkat 3 plus dan seterusnya plus 1 per 2 pangkat 2N min 1. Nah, dari 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat 2N min 1 merupakan jumlah suku ke N deret geometri. Dengan A sama dengan setengah dan R sama dengan 1 per 4. Maka dengan menggunakan rumus jumlah suku ke N deret geometri diperoleh sama dengan X 2N plus 1 sama dengan 1 ditambah setengah dikalikan 1 dikurangi 1 per 4 dipangkatkan N dibagi 1 dikurangi 1 per 4. Kemudian dengan proses penghitungan akan diperoleh 1 ditambah 2 per 3 dikalikan 1 dikurangi 1 per 4 pangkat N. Nah, dari sini diperoleh bahwa X sama dengan limit X besar sama dengan limit X besar aksen sama dengan 1 plus 2 per 3 sama dengan 5 per 3. Jika teman-teman bertanya dari mana limit mengapa 1 plus 2 per 3, maka ini tinggal disubstitusikan saja ya. Limit X sama dengan limit X aksen, maka limit
limit dikalikan 1 plus 2 per 3 dikalikan 1 dikurangi 1 per 4 pangkat N, kemudian 1 plus 2 per 3 dikali 1 dikurangi 0, maka diperoleh 1 plus 2 per 3, sehingga diperoleh limit X itu 5 per 3. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa barisan tersebut konvergen ke limit. Dengan demikian, 5 per 3 ini merupakan limit dari barisan tersebut. Kemudian kita menuju ke soal yang kedua. Misalkan Y besar sama dengan YN, barisan dengan yang didefinisikan dengan Y1 sama dengan 1 per 1 faktorial, Y2 sama dengan 1 per 1 faktorial dikurangi 1 per 2 faktorial, dan seterusnya sampai dengan rumus YN sama dengan 1 per 1 faktorial dikurangi 1 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya ditambah negatif 1 dipangkatkan N plus 1 per N faktorial, dan seterusnya. Jelas ya, bahwa Y bukan barisan monoton. Tetapi, bila M lebih dari sama dengan N, maka diperoleh YM dikurangi YN sama dengan, kita menggunakan rumus YN, negatif 1 dipangkatkan N plus 2 per N plus 1 faktorial ditambah negatif 1 dipangkatkan N plus 3 per N plus 2 faktorial ditambah bla 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 ditambah negatif 1 dipangkatkan M plus 1 per M faktorial. Nah, perhatikan, karena 2 pangkat R negatif 1 kurang dari sama dengan R faktorial, kita lihat lagi pada 1.2.4e. Nah, karenanya jika M lebih dari N, maka mutlak dari YM dikurangi YN kurang dari sama dengan 1 per N plus 1 faktorial ditambah 1 per N plus 2 faktorial ditambah dan seterusnya sampai pada 1 per M faktorial. Nah, ini dengan cara yang sama pada soal yang A, dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan pada soal yang A, maka diperoleh kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N ditambah 1 per 2 pangkat N plus 1 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per 2 pangkat M min 1. Nah, ini kurang dari 1 per 2 pangkat N min 1. Karena itu, YN barisan Cauchy, sehingga YN konvergen ke sebuah limit Y. Nah, tapi kita tidak dapat menentukan nilai Y secara langsung. Kita harus mencari limitnya ya. Namun, kita mempunyai mutlak dari YN dikurangi Y kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1. Ini seperti pada soal yang A, yaitu dengan menggunakan definisi 3.1.3. Nah, dari sini kita dapat menghitung Y sampai dengan derajat akurasi yang diinginkan. Maksudnya dengan kita bisa memasukkan nilai Y dengan menghitung YN untuk N yang cukup besar. Nah, kita diharapkan bisa menunjukkan bahwa Y ini sama dengan 0,632120,559 atau tepatnya Y adalah 1 dikurangi 1 per E. Nah, selanjutnya pada soal yang ketiga, yaitu barisan 1 per 1 ditambah 1,5 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per N itu divergen. Misalkan H sama dengan HN, barisan yang didefinisikan dengan HN sama dengan 1 per 1 ditambah setengah ditambah titik-titik ditambah 1 per N untuk N elemen bilangan asli. Nah, yang telah kita bahas pada 3.3.3 yang B, maka jika M lebih dari N, maka diperoleh HM dikurangi HN sama dengan 1 per N plus 1 ditambah 1 per N plus 2 sampai ditambah 1 per M. Nah, karena masing-masing suku M dikurangi N ini melebihi 1 per M, maka HM dikurangi HN lebih dari M dikurangi N dibagi M.
sama dengan 1 dikurangi N per M. Khususnya jika M sama dengan 2N, kita mempunyai HM dikurangi HN lebih dari setengah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa H bukan barisan Cauchy, karena H bukan barisan konvergen. Kalau konvergen kan harus kurang dari ya, HM dikurangi HN kurang dari setengah. Ternyata didapat lebih dari setengah. Nah, sifat ini akan dikenakan juga dalam 3.7, yaitu dengan pembuktian seri harmonik, yaitu dengan sigma 1 per N sama dengan 1 sampai tak hingga. Itu adalah divergen. Jadi barisan ini divergen juga ya, kan pada kriteria Cauchy, kriteria barisan Cauchy bahwa suatu barisan dikatakan barisan Cauchy jika barisan tersebut konvergen. Maka sebenarnya jelas bahwa jika itu suatu barisan divergen, maka bukan merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya yaitu 3.5.7 definisi. Barisan X sama dengan Xn dikatakan kontraktif bila terdapat konstanta C. C lebih dari 0 dan C kurang dari 1, sehingga mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 kurang dari sama dengan C mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn untuk semua N anggota bilangan asli. Bilangan C disebut konstanta barisan kontraktif tersebut. Selanjutnya 3.5.8 teorema. Setiap barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy, karenanya konvergen. Bukti. Bila kita menggunakan kondisi barisan kontraktif, kita dapat membalik langkah kerja kita untuk memperoleh rumus sebagai berikut. Untuk M lebih dari N, kita mutlak X2 min X1 kurang dari sama dengan C pangkat N-1 dikali 1 per 1 min C. Karena 0 kurang dari 1, maka limit C pangkat N sama dengan 0. Karena itu, Xn barisan Cauchy sehingga Xn konvergen. Dengan memperkirakan mutlak Xm dikurangi Xn, terlebih dahulu menerapkan ketimpangan segitiga dan kemudian menggunakan rumus untuk jumlah dari perkembangan geometri. Ini memberi rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu 3.5.9 contoh. Kami mempertimbangkan barisan pecahan Fibonacci Xn di mana Fn per Fn plus 1, di mana F1 sama dengan F2 sama dengan 1, dan Fn plus 1 sama dengan Fn min 1. Beberapa istilah pertama adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan setengah, X3 sama dengan 2 per 3, X4 sama dengan 3 per 5, dan X5 sama dengan 5 per 8, dan seterusnya. Ditunjukkan bahwa urutan Xn diberikan secara induktif oleh persamaan Xn plus 1 sama dengan 1 per 1 plus Xn sebagai berikut. Argumen induksi menetapkan Xn lebih dari sama dengan setengah dan Xn kurang dari sama dengan 1 untuk semua N. Sehingga menambahkan 1 dan mengambil timbal balik dan memberikan ketidaksetaraan 1 per 1 plus Xn lebih dari sama dengan setengah dan 1 per 1 plus Xn kurang dari sama dengan 2 per 3 untuk semua N. Kemudian diikuti rumus berikut. Oleh karena itu, barisan Xn bersifat kontraktif dan karena itu konvergen, melewati batas limit X sama dengan limit Xn. Kita memperoleh persamaan X sama dengan 1 per 1 plus X sehingga X memenuhi persamaan X kuadrat plus X dikurangi 1 sama dengan 0. Rumus kuadrat memberi solusi positif X sama dengan negatif 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 0,618034 dengan timbal balik 1 per X sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 1,618034 sering dilambangkan dengan huruf Yunani pi dan disebut dengan rasio emas dalam sejarah geometri. 3.5.10 akibat. Jika X sama dengan Xn adalah barisan kontraktif dengan konstanta C, dengan C kurang dari 1 lebih dari 0, dan jika X bintang sama dengan limit X, maka 1.
mutlak X bintang dikurangi Xn kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 dibagi 1 dikurangi C dikali mutlak X2 dikurangi X1. Yang kedua, mutlak X bintang dikurangi Xn kurang dari sama dengan C dikurangi 1 min C dikali mutlak X2 dikurangi Xn min 1. Bukti, jika M lebih dari N, kemudian mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari sama dengan C pangkat N min 1 dibagi 1 min C kurang dari sama dengan mutlak X2 dikurangi X1. Misalkan M adalah tak hingga, dalam ketidaksamaan ini kita peroleh 1. Untuk membuktikan yang kedua, ingat bahwa M lebih dari N, maka mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari sama dengan mutlak Xm dikurangi Xm min 1 ditambah hingga mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn. Ditetapkan menggunakan induksi. Mutlak Xnk dikurangi Xnk min 1 dikurangi kurang dari sama dengan C pangkat K mutlak Xn dikurangi Xn min 1. Kita simpulkan bahwa mutlak Xm dikurangi Xn kurang dari sama dengan C pangkat M dikurangi N ditambah hingga C pangkat 2 ditambah C dikali mutlak Xn dikurangi Xn min 1 kurang dari sama dengan C dibagi 1 dikurangi C mutlak Xn dikurangi Xn min 1. Sekarang kita misalkan M adalah tak hingga. Pada ketidaksamaan ini kita peroleh 2. 3.5.11 Contoh, kita nyatakan bahwa persamaan kuadrat X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian antara 0 dan 1, dan kita ingin memperkirakan solusinya. Ini dapat dicapai melalui prosedur iterasi sebagai berikut. Pertama, tulis ulang persamaan sebagai X sama dengan X pangkat 3 ditambah 2 dibagi 7. Dan gunakan ini untuk menentukan barisan. Kita tetapkan sembarang nilai X antara 0 dan 1, dan kemudian definisikan X n plus 1 sama dengan 1 per 7 Xn pangkat 3 ditambah 2 untuk n elemen bilangan asli. Karena X1 kurang dari 1 lebih dari 0, maka Xn kurang dari 1 lebih dari 0 untuk semua n bilangan asli. Kenapa? Karena selain itu kita punya mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 sama dengan mutlak 1 per 7 Xn plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi 1 per 7 Xn pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 1 per 7 mutlak Xn plus 1 pangkat 3 dikurangi Xn pangkat 3 sama dengan 1 per 7 mutlak Xn plus 1 pangkat 2 ditambah Xn plus 1 dikali Xn ditambah Xn pangkat 2 mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn kurang dari sama dengan 3 per 7 mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn. Sehingga Xn barisan kontraktif, dan karenanya terdapat R sedemikian sehingga limit Xn sama dengan R. Jika kita gunakan limit di kedua sisi persamaan Xn plus 1 sama dengan Xn pangkat 3 plus 2 dibagi 7, kita dapatkan R sama dengan R pangkat 3 ditambah 2 dibagi 7. Maka R pangkat 3 dikurangi 7R ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, R adalah solusi dari persamaan. Kita dapat memperkirakan R dengan memilih X1 dan menghitung X2, X3, dan seterusnya berturut-turut. Sebagai contoh, jika kita mengambil X1 sama dengan 0,5, kita akan mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Kita tempatkan dalam 9 tempat desimal, sehingga kita peroleh X2, X3, X4, X5, dan X6, dan seterusnya. Untuk memperkirakan tingkat akurasi, kita perhatikan mutlak X2 dikurangi X1 kurang dari 0,2. Setelah n langkah atau beberapa langkah dari akibat 3.5.10 yang pertama, kita yakin bahwa mutlak X bintang dikurangi Xn kurang dari sama dengan 3 pangkat n min 1 dibagi 7 pangkat n min 2 dikali 20. Sehingga ketika n sama dengan 6, kita dapat menentukan bahwa mutlak X bintang dikurangi X6 kurang dari sama dengan
3 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 4 dikali 20 sama dengan 243 dibagi 48.020 kurang dari 0,0051. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.